Nadira duduk gelisah di luar ruangan dosen. Skripsinya yang sudah direvisi untuk ketiga kalinya berada di tangannya. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Masuk, terdengar suara berat dari dalam. Di balik meja, Pak Farhan duduk dengan pandangan serius. Sosoknya berkarisma tapi dingin, memakai kemeja rapi dan kacamata bulat yang membuatnya terlihat semakin otoriter. Nadira duduk di depannya, menyerahkan naskah skripsinya. Tanpa banyak basa-basi, Pak Farhan membuka naskah itu, membaca beberapa bagian, lalu berhenti. Nadira menunggu, berharap ada pujian kecil atas usahanya kali ini. Tapi yang keluar justru komentar yang membuat hatinya menciut. Bagian ini masih lemah. Pendalaman teorimu kurang. Dan kenapa data ini tidak sesuai dengan analisismu? Katanya sambil menutup naskah. Nadira tercekat. Tapi Pak, bukankah bagian itu sudah saya revisi sesuai arahan Bapak sebelumnya? Itu masalahnya. Arahan saya tidak hanya untuk diikuti, tapi dikembangkan. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, mungkin kamu belum siap untuk lulus. Kata-kata itu menghantam Nadira seperti badai. Ia keluar dari ruangan dengan mata berkaca-kaca, tapi tekadnya tetap kuat. Ia tidak akan menyerah. Selama 2 bulan berikutnya, hubungan Nadira dan Pak Farhan tak kunjung membaik. Setiap pertemuan diwarnai dengan teguran, kritik tajam, dan revisi yang terus ditolak. Namun, di balik itu semua, Nadira mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Pak Farhan, meski keras, tidak pernah benar-benar meninggalkan mahasiswanya tanpa solusi. Ia selalu memberikan waktu ekstra untuk menjelaskan konsep yang sulit. Bahkan ketika sudah larut malam, ada momen-momen kecil di mana Nadira melihat sisi manusiawi dari dosen yang dianggap kejam ini. Suatu sore, saat mereka membahas skripsi di kantornya, hujan deras turun. Pak Farhan menyodorkan secangkir teh hangat kepada Nadira. "Minumlah dulu. Kau kelihatan lelah," katanya singkat. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat sorot mata yang berbeda, lembut, penuh perhatian. Seketika, dinding keras yang ia bangun untuk membenci dosen itu mulai runtuh. Suatu hari, Nadira datang lebih awal ke kampus untuk menyerahkan revisi terbaru. Tapi saat ia mendekati ruang dosen, ia mendengar percakapan dari dalam. Suara Pak Farhan berbicara dengan seorang kolega terdengar jelas. "Saya tahu saya terlalu keras pada mahasiswa. Tapi setelah pengalaman saya dulu, saya tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan yang sama," katanya dengan nada berat. Percakapan itu membuka mata Nadira. Ia mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu dosennya dan menemukan bahwa Pak Farhan pernah menjadi korban plagiarisme akademik. Penelitiannya dicuri oleh kolega, dan sejak itu, ia berjanji tidak akan membiarkan mahasiswanya melakukan penelitian yang asal-asalan. Dengan pemahaman baru ini, Nadira mulai melihat revisi-revisinya bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk kepedulian. Hubungan Nadira dan Pak Farhan mulai berubah. Ketegangan yang selama ini ada perlahan mencair, digantikan oleh percakapan yang lebih hangat. Nadira mulai merasa nyaman untuk bertanya, berdiskusi, bahkan bercanda sesekali. Namun, di balik kedekatan itu, muncul perasaan yang membuat hati Nadira berdebar. Ia tahu perasaan itu salah. Ia adalah mahasiswi, dan Pak Farhan adalah dosennya. Tapi setiap kali ia melihat senyuman tipis Pak Farhan atau mendengar suaranya yang tenang, ia tidak bisa menahan diri. Sementara itu, Pak Farhan juga mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Nadira bukan hanya mahasiswi yang keras kepala. Ia adalah sosok yang cerdas, gigih, dan memiliki semangat yang jarang ia temui. Tapi sebagai dosen, ia tahu ia tidak boleh melampaui batas. Saat skripsi Nadira akhirnya selesai, ia menerima kabar bahwa ia lolos sidang dengan nilai yang sangat memuaskan. Tapi kebahagiaan itu terasa hampa. Ia tahu, hubungan profesionalnya dengan Pak Farhan akan segera berakhir. Di hari terakhir mereka bertemu, Nadira memberanikan diri untuk mengucapkan terima kasih. "Pak, saya ingin berterima kasih atas semua bimbingan dan kesabaran Bapak," katanya, mencoba menahan emosi. Pak Farhan hanya mengangguk. "Kamu layak mendapatkannya, Nadira. Semoga sukses untuk masa depanmu." Namun, sebelum Nadira pergi, ia menambahkan, "Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan sekarang. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi." Nadira terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Tidak, Pak. Saya hanya ingin bilang,
Saya sangat menghargai semua yang Bapak lakukan. Terima kasih. Ia pergi dengan air mata di sudut matanya, meninggalkan perasaan yang tak pernah terungkap. Beberapa tahun kemudian, Nadira telah menjadi seorang peneliti yang sukses. Di sebuah konferensi, ia melihat sosok yang familiar, Pak Farhan, kini lebih tua, berdiri di tengah kerumunan peserta. Saat pandangan mereka bertemu, keduanya tersenyum tipis. Mungkin mereka tidak pernah bisa bersama, tapi ada sesuatu yang selalu menghubungkan mereka. Rasa hormat, kekaguman, dan cinta yang tersimpan rapat di hati masing-masing. 3 tahun berlalu sejak Nadira meninggalkan kampus. Ia kini bekerja sebagai peneliti muda di sebuah lembaga riset ternama. Karirnya melesat, tapi di dalam hati, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Kenangan tentang Pak Farhan masih sering menghantui pikirannya, terutama saat ia menghadapi tantangan baru dalam pekerjaannya. Suatu hari, Nadira diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi nasional tentang etika penelitian. Topik itu membuatnya teringat pada bimbingan keras Pak Farhan yang mengajarkan pentingnya integritas akademik. Ia memutuskan untuk menerima undangan itu. Saat ia tiba di lokasi konferensi, ia melihat nama pembicara lain yang membuat jantungnya berdebar, Farhan Abdullah, PhD. Ia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan dosen yang pernah mengubah hidupnya. Di tengah sesi diskusi, Nadira dan Pak Farhan akhirnya bertatap muka. Pak Farhan tampak sedikit terkejut melihatnya, tapi sorot matanya tetap tenang seperti dulu. "Nadira," katanya dengan nada datar, tapi ada senyum tipis yang muncul di sudut bibirnya. "Pak Farhan, lama tidak bertemu," jawab Nadira, berusaha menjaga profesionalitas meski hatinya bergejolak. Setelah sesi selesai, mereka duduk bersama di sebuah kafe kecil di dekat lokasi acara. Obrolan mereka dimulai dengan basa-basi, tapi perlahan berubah menjadi diskusi mendalam tentang pengalaman mereka masing-masing selama beberapa tahun terakhir. "Dulu, saya berpikir Bapak terlalu keras," kata Nadira, mencoba tertawa. "Tapi sekarang saya mengerti, semua itu untuk kebaikan saya." Pak Farhan mengangguk. "Dan sekarang, kamu jauh melampaui ekspektasi saya. Saya bangga padamu, Nadira." Kata-kata itu membuat hati Nadira hangat. Tapi di balik itu, ia merasakan sesuatu yang lebih. Apakah ada kesempatan kedua untuk hubungan mereka? Beberapa minggu setelah konferensi, Nadira menerima pesan dari Pak Farhan yang mengundangnya untuk bertemu lagi. Kali ini, mereka berbicara lebih terbuka, tanpa beban formalitas akademik yang dulu selalu membatasi mereka. Di sebuah taman yang tenang, Pak Farhan akhirnya berbicara tentang sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Nadira, saya tidak pernah mengatakan ini sebelumnya, karena saya tahu itu tidak pantas. Tapi saya ingin jujur sekarang. Dulu, ada saat-saat di mana saya merasa lebih dari sekadar dosen untukmu." Nadira terkejut mendengar pengakuan itu. Ia menatap Pak Farhan, mencari tanda-tanda apakah ia serius. "Saya tahu, itu salah. Saya menjaga jarak karena saya tidak ingin menghancurkan masa depanmu. Tapi sekarang, kamu bukan lagi mahasiswa saya. Dan saya hanya ingin tahu, apakah kamu pernah merasakan hal yang sama?" Air mata mengalir di pipi Nadira. Ia mengangguk pelan. "Saya juga merasakannya, Pak, tapi saya tidak pernah berani mengatakannya." Mereka berbicara panjang lebar tentang perasaan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan batas-batas yang dulu menghalangi. Mereka tahu, hubungan ini tidak akan mudah, mengingat perbedaan usia dan pandangan masyarakat. Tapi kali ini, mereka ingin memberi diri mereka kesempatan. Setahun kemudian, Nadira dan Pak Farhan, yang kini dipanggil Farhan oleh Nadira, memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara kecil yang hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak konvensional, tapi mereka percaya pada cinta yang tumbuh dari saling pengertian dan penghormatan. Di hari pernikahan mereka, Nadira mengenang perjalanan panjang yang membawa mereka ke titik ini, dari revisi skripsi yang membuatnya menangis, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dalam seseorang yang dulu ia anggap sebagai musuh. Dan di bawah langit senja yang hangat, Farhan berbisik di telinga Nadira, "Kalau saja semua revisi bisa menghasilkan sesuatu seindah ini." Nadira tertawa kecil, menggenggam tangan Farhan erat. "Mungkin, inilah revisi terbaik dalam hidupku."